Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini sesuai pada judul yang tertera, kita bakal bahas mengenai gambaran yang terjadi setelah Gojo Satoru tersegel. Pada dasarnya kita semua tahu kalau Gojo ini adalah yang terkuat dalam dunia manga Jujutsu Kaisen ini. Tapi kebanyakan orang mungkin tidak memperhitungkan kemungkinan apa yang bakal terjadi jika Gojo sampai bisa tersegel seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, kita juga tahu sendiri kalau Gojo sudah tersegel semenjak di chapter 91. Dan kalau dilihat dari chapter terakhir yang sudah mencapai chapter 157 saat video ini dibuat, berarti sudah sebanyak 66 chapter manga Jujutsu Kaisen tidak menghadirkan Gojo di dalamnya. Tapi kalau didasarkan pada timeline cerita di manganya, semenjak Gojo tersegel sampai chapter terbarunya yaitu 157, Gojo Satoru terhitung baru disegel selama 11 hari. Terdengar begitu singkat kan 11 hari itu, tapi sadarkah kalian semua dalam 11 hari itu saja sudah begitu banyak kekacauan yang terjadi semenjak dia nggak ada. Ya, pada nyatanya gelar sebagai penyeimbang di dunia sihir Jujutsu yang melekat pada Gojo Satoru bukanlah suatu omong kosong belaka. Kini kehilangan dirinya benar-benar berakibat begitu fatal, terutama bagi pihak manusia yang sangat dirugikan. Lalu kini apa saja kekacauan yang saya maksud di sini tadi? Ya, saya bakal jelaskan poin per poin seperti biasanya ya. Mari kita masuk ke pembahasan utamanya ya sekarang. Yang pertama adalah mengenai munculnya para pengguna kutukan. Maksud pengguna kutukan di sini itu kurang lebih adalah seorang penyihir Jujutsu tapi versi jahat ya, di mana orang-orang seperti mereka ini menggunakan sihir Jujutsunya untuk melakukan tindakan kriminal. Pada nyatanya selama ini mereka selalu bersembunyi karena takut akan keberadaan Gojo Satoru. Ya, mereka takut bakal dimusnahkan olehnya. Tapi di momen tepat setelah Gojo tersegel, lebih tepatnya sih setelah Itadori berteriak kencang memanggil Nanami di Shibuya, lalu menginformasikan kalau Gojo sudah tersegel. Saat itu juga informasi tersebut sudah didengar oleh banyak pihak, baik pihak kawan maupun lawan, dan tak lupa juga tentunya para pengguna kutukan seperti Jiro Awasaka dan Nenek Ogami juga mendengar hal ini. Sebenarnya kedua pengguna kutukan ini dari awal sudah berada di Shibuya karena mereka adalah orang-orang yang sudah diajak kerjasama oleh Geto palsu dalam upaya penyegelan Gojo ini. Dua orang ini mendapatkan tugas untuk menjaga sebuah tirai, dan selama dalam tugas penjagaan itu mereka berusaha menyembunyikan keberadaannya, tapi itu nggak dilakukan lagi tepat setelah mereka mengetahui informasi kalau Gojo sudah disegel. Mereka sudah nggak takut lagi kalau keberadaannya terekspos, karena sudah nggak ada lagi Gojo Satoru sebagai sosok yang begitu mereka takuti. Sebenarnya kalau ditarik mundur ke belakang, mereka berdua ini aslinya sudah begitu takut pada Gojo Satoru yang saat itu masih berumur begitu belia, dimana saat itu diceritakan kalau ada sebuah pekerjaan yang mana Gojo Satoru sebagai targetnya. Gojo yang tergolong masih berumur dalam kategori anak-anak ini sudah diincar oleh banyak orang, ya karena dia adalah anak yang tergolong begitu langka. Dimana setelah cukup lama waktu berlalu, akhirnya muncul kembali anak dalam keluarga Gojo dengan teknik Sick Eyes dalam dirinya. Jiro Awasaka dan Nenek Ogami adalah orang-orang yang tergolong mendapatkan tawaran pekerjaan dalam upaya menghabisi Gojo Satoru yang masih kecil ini. Lalu keduanya pun melakukan pengintaiannya masing-masing, tapi yang mereka dapati saat itu malah sebuah peringatan dari Gojo yang masih begitu kecil saat itu, dimana kurang lebih peringatan yang mereka terima adalah sebuah pemberitahuan untuk tidak melakukan tindakan gegabah semacam ingin menghabisi Gojo ini. Baik Jiro Awasaka dan Nenek Ogami merasakan aura tekanan yang kuat dan mengerikan dari anak kecil yang mereka incar tersebut. Lalu semenjak saat itu juga mereka berdua memutuskan untuk bersembunyi dan tidak berulah lagi. Tapi keadaan telah berubah. Jiro Awasaka dan Nenek Ogami kini adalah salah satu contoh dari banyaknya pengguna kutukan yang sudah nggak takut lagi menunjukkan batang hidungnya untuk mengacau. Tersegelnya Gojo Satoru semacam menjadi angin kebebasan bagi para pengguna kutukan. Oh ya, selain dua orang ini juga muncul pengguna kutukan lain ya di Shibuya ini. Orang-orang tersebut adalah pengikut dari Geto asli yang dulu. Mereka kurang lebih adalah Nanako, Mimiko, Manami Suda, Toshi Izanagi, dan Larue. Mereka ini adalah pengikut setia dari Geto asli yang masih tersisa. Di Shibuya ini mereka juga muncul bergantian tepat setelah sang shaman terkuat berhasil disegel. Ya, pada dasarnya kemunculan mereka kurang lebih sebagai variasi cerita baru aja sih. Soalnya mereka muncul kayak jadi penghias tambahan saja, gak nunjukin tentang ini loh kekuatan dari para pengguna kutukan yang akhirnya keluar setelah Gojo tersegel. Tapi dari hal-hal di atas menunjukkan kalau sekarang mereka sudah benar-benar merasa nggak perlu takut lagi, karena nggak ada yang bakal menghukum mereka di sini. Sang Gojo terkuat, Gojo Satoru telah tersegel. Saat kebebasan para pengguna kutukan mulai dikepakkan. Berikutnya adalah mengenai munculnya para arwah kutukan dari 1000 tahun yang lalu.
Setelah berita Gojo tersegel, pastinya selain pengguna kutukan, para arwah kutukan yang selama ini bersembunyi pasti juga bakal bermunculan dan mengacau. Tapi di kondisi sekarang, bukan hanya sesederhana itu masalahnya. Jumlah arwah kutukan yang muncul bakal lebih banyak, yaitu karena ulah dari Geto palsu. Dia melepaskan banyak sekali arwah kutukan yang selama ini sudah dia kurung dengan sumpah pengikat miliknya. Dan di posisi sekarang, saat sang saman terkuat sudah nggak ada, pesta perburuan para manusia oleh para arwah kutukan bakal berlangsung. Para penyihir Jujutsu memang masih ada dan pasti bisa melakukan suatu perlawanan. Tapi dikatakan sendiri kalau mereka sudah kalah dalam hal jumlah. Arwah kutukan yang dilepaskan Geto palsu itu saja sudah nggak terhitung jumlahnya. Para penyihir Jujutsu bisa dipastikan bakal terpojok dan mengalami kekalahan yang begitu menyedihkan. Berikutnya adalah mengenai akhir dari umat manusia di Jepang. Setelah para pengguna kutukan dan arwah kutukan bermunculan, kalian tahu sendiri kan apa yang bakal terjadi. Itu pastinya adalah suatu tragedi pembantaian. Ini mengutip perkataan dari Nanami ya, saat itu di Shibuya, di mana dia bilang sendiri kalau semisal Gojo benar-benar tersegel, bisa dipastikan itu bakal menjadi akhir dari seluruh manusia di Jepang. Ya, perkataan itu bukan semacam opini biasa. Pada dasarnya Gojo Satoru lah penyeimbang antara dunia manusia dan dunia kutukan. Hanya dialah seorang yang bisa membuat para arwah kutukan dan pengguna kutukan bersembunyi untuk tidak melakukan kekacauan. Tapi hal itu sudah nggak berlaku lagi saat Gojo sudah disegel. Diyakini sudah nggak ada. Jadi mereka yang selama ini bersembunyi karena takut pada Gojo Satoru untuk sekarang pasti bakal mulai keluar dari persembunyiannya lalu membuat kekacauan. Kemungkinan terjadinya tragedi pihak manusia bakal musnah di sini berasal dari pemikiran Nanami dan Takuma Ino. Dikatakan oleh mereka, semisal sekalipun para penyihir Jujutsu terus berjuang untuk melindungi manusia, pada akhirnya nanti para penyihir Jujutsu tetap bakal kalah karena mereka harus menghadapi arwah kutukan dan para pengguna kutukan secara bersamaan. Istilahnya pihak penyihir Jujutsu kini sudah ditekan oleh dua musuh dalam waktu yang bersamaan. Di posisi sekarang itu jumlahnya udah nggak berimbang. Para penyihir Jujutsu jumlahnya lebih sedikit dan mereka sudah nggak memiliki Gojo Satoru di sisi mereka. Ini sudah seperti menunjukkan hasil akhir suatu perang bahkan sebelum perang itu dimulai. Belum lagi kalau sampai sang raja kutukan Ryomen Sukuna benar-benar bangkit ya. Bayangin aja Gojo Satoru masih kesegel tapi Sukuna udah berhasil memakan 20 jari lalu bangkit. Bisa kita pastikan sendiri kehancuran macam apa yang bakal terjadi kalau Sukuna benar-benar bangkit ya. Sebenarnya ada satu pertanyaan dari saya ya di sini, mengingat dalam timeline sekarang itu ada dua saman tingkat spesial selain Gojo Satoru, yaitu Yuki Tsukumo dan Yuta Okkotsu. Bisa dipastikan juga kalau dua orang ini sangatlah kuat. Tapi pertanyaannya, kenapa hanya Gojo Satoru saja yang begitu ditakuti oleh pengguna kutukan dan arwah kutukan? Apa dua orang lain itu dianggap remeh kali ya? Berikutnya mengenai masalah hilangnya penjamin Itadori Yuji dan Yuta Okkotsu. Ya, kita semua tahu kalau baik Itadori dan Yuta itu bisa hidup karena adanya jaminan dari Gojo Satoru. Dialah yang membuat para petinggi dunia sihir Jujutsu menangguhkan eksekusi mati untuk dua anak tersebut. Penjamin di sini kurang lebih sebagai orang yang bakal bertanggung jawab semisal Itadori atau Yuta mengamuk dengan kekuatan luar biasa yang mereka miliki. Selain itu, di sini peran Gojo adalah mengatasi dua anak ini semisal mereka benar-benar mengamuk. Pada dasarnya penangguhan eksekusi mati Itadori dan Yuta terjadi karena paksaan dari Gojo. Aslinya para petinggi dunia sihir Jujutsu tetap ingin melakukan eksekusi tersebut, tapi nggak bisa mereka lakukan karena Gojo terang-terangan bilang kalau sampai eksekusi bakal dilaksanakan, bisa dipastikan dia bakal berada di pihak Itadori maupun Yuta. Jadi paham kan ya kalian? Hanya dengan keberadaan Gojo seorang diri saja dia bisa menekan para petinggi dari dunia sihir Jujutsu. Tentu saja di sini mereka mengurungkan niat untuk mengeksekusi Itadori ataupun Yuta. Ya karena mereka nggak mau juga kan malah dihabisi oleh Gojo. Tapi situasi kini sudah berubah. Semenjak Gojo disegel, markas pusat penyihir Jujutsu bakal melanjutkan pengeksekusian Itadori Yuji. Menariknya di sini, Yuta yang bakal jadi Al-Gojo-nya. Yang jadi pertanyaan di sini adalah kenapa Yuta tidak dieksekusi juga kan ya? Kalau menurut saya ada dua kemungkinan. Yang pertama, para petinggi dunia sihir Jujutsu merasa nggak bisa menghabisi Yuta karena dia punya kemampuan yang bisa dikatakan memiliki potensi menjadi terkuat seperti Gojo Satoru. Akan jadi blunder buat para petinggi ya, bisa-bisa mereka malah dihabisi oleh Yuta. Lalu yang kedua, ada kemungkinan para petinggi dunia sihir Jujutsu ingin memanfaatkan Yuta di sini sebagai alat untuk mengatasi kekacauan yang terjadi di Jepang. Ya nggak munafik juga kan ya mereka, kalau semenjak Gojo tersegel bisa dikatakan kalau Yuta satu-satunya orang yang bakal membuat para pengguna kutukan dan arwah kutukan takut untuk membuat kekacauan.
Tapi peran Yuta sekarang malah menjadi semacam pengawas dan pelindung buat Itadori dan yang lain ya semenjak Gojo menghilang. Dan uniknya di sini Itadori juga menaruh kepercayaan kalau Yuta Okkotsu bisa mengatasi Sukuna semisal dia mengamuk lagi. Berikutnya adalah mengenai Sukuna yang menggila di Shibuya. Kita semua tahu kalau Sukuna telah membuat banyak warga sipil meninggal akibat penggunaan teknik perluasan wilayah miliknya di Shibuya. Bahkan Inumaki Toge juga menjadi salah satu korban di sini. Lengan tangan kirinya sampai terpotong. Itu bisa terjadi karena dia juga salah satu orang yang terjebak dalam kuil kedengkian milik Sukuna. Selain warga sipil, berbagai bangunan juga rata menjadi tanah di Shibuya karena ulah Sukuna ini. Banyak yang berandai-andai sih, coba saat itu Gojo Satoru nggak kesegel, pasti bakal beda kejadiannya. Ya itu bisa saja sih, tapi sebenarnya masih menjadi perdebatan panjang semisal saat itu Gojo Satoru berhadapan dengan Sukuna. Masih banyak yang bertanya-tanya kan siapa yang bakal menang. Tapi kalau dari versi saya sendiri, saat di Shibuya ini semisal Gojo berhadapan dengan Sukuna, saya rasa dia pasti bisa melemahkan Sukuna dan membuat Itadori mengambil alih kendali akan tubuhnya lagi. Ya kalau ditanya apa alasannya, itu karena Sukuna baru memakan 15 jari miliknya. Menurut saya Gojo pasti masih lebih unggul di sini. Dan kalaupun suatu saat nanti Sukuna sudah memakan 20 jari sekalipun, saya akan tetap menaruh harapan pada kemenangan dari Gojo Satoru. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan berkomentar di bawah ya. Berikutnya mengenai krisis perekonomian Jepang. Pada harfiahnya sih yang kacau bukan hanya perekonomian Jepang saja. Semenjak insiden Shibuya berakhir, jutaan arwah kutukan yang sudah dilepaskan Kyoto palsu membuat kekacauan di mana-mana. Hal tersebut membuat beberapa pejabat tinggi pemerintahan dikatakan keselamatannya terancam. Nah, di saat seperti itulah ketidakstabilan pemerintahan bisa terjadi. Hal yang berhubungan dengan kelangsungan hidup para penduduk di Jepang jadi tidak karuan. Karena sekarang masih belum jelas siapa orang-orang yang mengambil keputusan sebagai pemimpin tertinggi. Nasib warganya kini ada di tangan mereka masing-masing. Setelah ketidakstabilan seperti ini terjadi, otomatis juga bakal berdampak ke perekonomiannya yang jadi nggak terurus. Masalah krisis perekonomian ini sebenarnya merupakan pesan tersirat dari Mei Mei sih, di mana dia yang bisa kabur dari Shibuya saat itu memutuskan untuk menjual semua saham-saham yang dimilikinya di Jepang. Itu juga termasuk usaha real estate miliknya. Ya bisa diperkirakan kalau Mei Mei dari awal tahu dampak kalau Gojo sampai benar-benar tersegel. Dia merasa Jepang bakal mengalami krisis di bidang perekonomiannya yang paling terasa. Karena secara logika sih kalau semisal terjadi suatu krisis, bisa dipastikan perekonomian juga bakal anjlok. Berikutnya adalah mengenai banyaknya teman Gojo yang tumbang. Banyak hal mengerikan terjadi tepat setelah Gojo tersegel, di mana saya rasa kekacauan seperti ini harusnya bisa dihindari kalau Gojo masih ada. Sayangnya dia sudah tersegel. Dan uniknya pada saat tersegel dia masih bisa bilang kalau dirinya yakin semuanya bakal baik-baik saja. Dia yakin dengan murid-murid didiknya dan orang-orang terdekatnya kalau mereka bakal bisa mengatasi hal-hal yang terjadi selama dia tersegel ini. Nyatanya enggak ya, orang-orang yang dia kenal dekat selama ini malah banyak yang terluka bahkan sampai tewas. Seperti yang saya ceritakan tadi, ada Inumaki ya, tangannya terpotong oleh Sukuna. Lalu Aoi Todo kurang lebih juga sama, jari jemari tangan kirinya juga terpotong. Itu ulah Mahito ya di Shibuya. Berikutnya Kento Nanami yang sudah bisa dipastikan tewas juga karena dihabisi oleh Mahito. Lalu ada Naobito Zenin yang dikabarkan juga meninggal karena sudah menderita luka yang begitu parah. Lengan kanannya putus karena dagon, terus dia juga dibakar hidup-hidup oleh Joko. Dia nggak berhasil melewati masa kritis dan akhirnya pun dia meninggal. Lalu ada Nobara yang belum jelas nasibnya kini bagaimana setelah terkena teknik manipulasi jiwa milik Mahito. Menurut saya sih bisa dikatakan dia dalam kondisi sekarat. Lalu ada juga Maki yang masih hidup tapi memiliki tubuh dengan bekas luka bakar yang begitu ekstrim. Dia seperti ini karena dibakar oleh Joko. Untungnya masih bisa selamat sih, yaitu karena dia memiliki tubuh istimewa karena teknik batasan surgawi. Pada dasarnya tubuh manusia super seperti milik Toji Zenin. Maki bisa bertahan dari parahnya luka yang diterimanya, tapi luka bakar tetap saja bakal membekas. Untuk Megumi dan Itadori baik-baik saja sih. Di Shibuya Megumi masih bisa hidup karena diselamatkan oleh Sukuna. Kalau Itadori sedikit berbeda, dia memang masih hidup tapi kini sedikit mengalami trauma mental yang berdampak pada pola pikirnya. Ini karena ulah Sukuna ya. Itadori merasa dia telah ikut membantai banyak manusia di Shibuya. Dia merasa bersalah karena bagaimanapun juga Sukuna membantai banyak orang dengan menggunakan tubuhnya ini. Sedangkan untuk yang paling tragis adalah kematian Masamichi Yaga.
di mana dia dieksekusi mati atas perintah markas pusat penyihir Jujutsu. Dia dianggap sebagai pemicu pertarungan antara Gojo Satoru dan Suguru Geto, yang mana hal itu membuat kejadian insiden Shibuya. Sebelum dieksekusi mati, Yaga juga sempat dipromosikan sebagai saman tingkat spesial. Dia mendapatkan promosi ini karena dirasa teknik kutukan miliknya ini dianggap spesial. Dia bisa membuat suatu mayat kutukan yang memiliki suatu pemikiran mandiri. Tapi menurut para petinggi dari dunia sihir Jujutsu, kemampuannya ini begitu berbahaya. Mereka merasa dengan kemampuan Yaga ini dia bakal bisa menciptakan suatu pasukan. Ini sih benar-benar suatu pemikiran yang kolot ya. Kemampuan dari Yaga ini memang begitu unik. Dari benda-benda semacam boneka atau benda mati lainnya, Yaga bisa memberikan kehidupan pada mereka. Ya, contohnya adalah boneka-boneka yang selama ini dia berikan kekuatan kutukannya. Boneka-boneka yang hidup itu pun punya pola pikir yang mandiri, layaknya seperti manusia saja. Karena inilah Yaga dianggap berbahaya. Dan ciptanya yang paling sempurna bisa dikatakan adalah panda, karena memiliki 3 inti makhluk hidup yang berbeda dalam satu tubuh yang sama. Menyedihkannya di sini sih, Yaga dieksekusi oleh kepala sekolah Gakuganji, orang yang sudah dikenalnya dengan begitu baik. Gakuganji tapi nggak sendiri, dia dibantu oleh salah satu rekan penyihir Jujutsu yang jarang muncul selama ini, dan Yaga pun akhirnya tewas di tangan kedua orang ini. Yang menarik di sini itu rekan dari Gakuganji ini sebelum proses eksekusi terlihat begitu angkuh dan percaya diri. Ya, dia berani melakukan eksekusi pada Yaga karena sudah nggak ada Gojo Satoru. Coba aja kalau Gojo masih ada, yang ada para eksekutor Yaga dan para petinggi dunia sihir Jujutsu sekalipun bakal dibabat habis. Pernah dikatakan oleh Meimei sendiri kan ya di Shibuya, kalau semisal Gojo mau, dia bisa menghabisi semua manusia yang ada di negaranya ini. Selain dari hal-hal yang saya sebutkan barusan, ada kejadian yang gak kalah menarik di sini setelah Gojo tersegel. Dimana semenjak Gojo tersegel, para petinggi dunia sihir Jujutsu jadi lebih semena-mena dalam mengambil suatu keputusan. Salah satunya adalah keputusan sepihak atas pengeksekusian Yaga tadi, lalu pengeksekusian Itadori juga. Dan lebih parahnya lagi, akan ada hukuman bagi siapa saja yang berusaha melepaskan Gojo dari segelnya. Tindakan seperti itu bakal dianggap suatu tindakan pelanggaran. Emang benar kata Gojo Satoru ya, kalau para petinggi dunia sihir Jujutsu itu cuman sekumpulan orang-orang yang kolot. Selain itu, setelah Gojo disegel, ada juga kejadian pembantaian di klan Zenin. Gak masalah juga sih kalau ini, klan itu memang menyebalkan, dan saya setuju aja kalau Maki membabat habis klannya sendiri. Yang disayangkan di sini itu Mai Zenin ikut tewas. Lalu masalah terakhir yang muncul semenjak Gojo tersegel adalah masalah cooling game yang bakal berlangsung dalam waktu dekat ini. Saya rasa bakal banyak korban jiwa berjatuhan di sini. Korban jiwa sudah nggak terhindarkan lagi karena Geto palsu membuat sistem pertarungan layaknya sebuah battle royale dalam cooling game ini. Selain hal-hal itu tadi, ada masalah lain juga sih, tapi itu nanti kalau semisal Geto palsu benar-benar berhasil memanipulasi Tengen lalu menjalankan rencana besarnya. Udah nggak kebayang lagi dunia bakal jadi kacau kayak gimana. Ya, itu saja beberapa poin yang bisa saya sampaikan di sini. Kalian tahu sendiri kan sekarang dalam 11 hari saja semenjak Gojo tersegel, keadaan jadi kacau seperti ini. Terutama teman-teman Gojo sendiri juga sudah banyak yang terluka dan bahkan ada yang tewas. Menarik sekali ya melihat apa yang bakal terjadi pada Gojo nanti setelah mengetahui fakta kalau selama tersegel, teman-temannya sendiri banyak yang mengalami kepedihan seperti itu. Menurut saya sih saat keluar dari segel nanti, Gojo bakal terkejut bukan main dan bisa mengalami semacam trauma. Apalagi mentalnya bisa-bisa sangat terpuruk setelah tahu kalau Yaga dieksekusi sama Gakuganji. Bakal ngamuk kayak gimana ya Gojo nanti? Sampai sini dulu ya pembahasannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Cek juga video kami yang lain. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.